Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Ekosistem Sungai untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dengan dosen pengampu mata kuliah, Bapak Dr. Iswandi USPD MSI, yang beranggotakan saya, Hazelia Zafira Aziz, Ibnu Maulana, Muhammad Fajri, Rahmat Jaslan, Rashfa Malvira Salsabila, dan Yuli Susanti. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan jenis ekosistem air tawar, di mana terdapat berbagai macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya. Dan meliputi kawasan atau daerah sungai. Dapat kita lihat pada gambar di sini, bahwa ekosistem sungai itu meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai, dan bahkan muara sungai. Ciri-ciri atau karakteristik utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai adalah adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi, adanya perubahan kondisi fisik dan kimia yang berlangsung secara terus-menerus, dan dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dengan kondisi aliran air tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Muhammad Fajri. Kepada Aji, dipersilakan. Baik, ekosistem sungai mempunyai beberapa manfaat yang sangat penting bagi kehidupan. Beberapa manfaat sungai yang dapat diperoleh dari ekosistem sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber air tawar, di mana sungai menyediakan banyak sekali air tawar yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia memerlukan air tawar dalam jumlah yang banyak untuk mencukupi segala macam kebutuhan seperti minum, memasak, mencuci, hingga kebutuhan untuk industri. Yang kedua, ekosistem air tawar, termasuk juga ekosistem sungai yang berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Yang ketiga, ekosistem sungai yang bersamaan dengan ekosistem estuary yang merupakan tempat yang mudah dan murah untuk membuang limbah yang bersifat tertier. Yang keempat, sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya binatang-binatang air dan juga tumbuhan hidup yang hidup di air. Yang kelima, bisa digunakan sebagai tempat budidaya tanaman tertentu sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat yang berada di sekitar sungai. Dan yang keenam, sebagai tempat rekreasi bagi anak-anak dan juga bagi keluarga. Next. Baiklah, komponen ekosistem tumbuhan biotik oleh Yuli Susanti. Kepada Yuli, dipersilakan. Baik, komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup baik tumbuhan maupun binatang. Ekosistem sungai mempunyai banyak sekali komponen biotik seperti tumbuhan, contohnya rumput liar, kangkung, lumut, dan lain sebagainya. Next. Pertama ada rumput liar dan kangkung liar. Rumput dan kangkung liar merupakan tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat tinggi berfungsi melindungi binatang-binatang dari arus dan juga dari predator, serta sebagai penyedia sumber makanan bagi binatang-binatang tersebut. Ciri khas dari tanaman tingkat tinggi ini adalah menjalar di permukaan sungai. Yang kedua ada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki peran dalam ekosistem sungai sebagai penyedia oksigen, penyimpan air karena sifat selnya yang menyerupai spons, dan sebagai penyerap polutan. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai tumbuhan perintis, mampu hidup di lingkungan yang kurang disukai tumbuhan pada umumnya. Selanjutnya, komponen biotik hewan yang akan dijelaskan oleh Rahmat Jaslan. Kepada Rahmat, dipersilakan. Selanjutnya, komponen biotik yang berupa binatang atau hewan di ekosistem sungai, yaitu sebagai konsumen di dalam rantai makanan ekosistem sungai. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada plankton. Plankton adalah organisme mikroskopis yang hidup melayang di perairan dengan kemampuan berenang yang rendah. Plankton berperan sebagai makanan alami bagi organisme sungai. Plankton dapat dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton.
Phytoplankton merupakan produsen dan zooplankton merupakan konsumen pertama sebagai penghubung rantai makanan. Selanjutnya ada serangga air. Serangga air merupakan kelompok arthropoda yang sebagian siklus hidupnya berada di perairan. Serangga ini berperan penting dalam rantai makanan pada suatu ekosistem perairan. Serangga air berperan dalam siklus nutrisi dan merupakan komponen penting dari jaring-jaring makanan di perairan. Contohnya anggang-anggang dan dari jaring-jaring makanan di perairan. Contohnya anggang-anggang. Serangga ini dapat mendeteksi perubahan kualitas air, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk terjadinya suatu pencemaran, dan serangga ini juga memakan nyamuk atau lalat yang jatuh ke sungai. Selanjutnya, ikan. Peran ikan dalam ekosistem sungai adalah menjaga stabilitas rantai dan jaring-jaring makanan, di mana ikan memakan organisme lainnya dan mencegah ledakan populasi organisme tersebut yang dapat menyebabkan pengaruh buruk ke dalam ekosistem. Ikan kecil berperan sebagai konsumen 2, dan ikan besar berperan sebagai konsumen 3 yang memakan ikan-ikan kecil. Selanjutnya, komponen abiotik sungai yang akan dijelaskan oleh Rajiva Malvina Salsabila. Kepada Rajiva, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen abiotik sungai. Kebalikan dengan komponen biotik, komponen abiotik ini merupakan komponen ekosistem yang berbentuk benda-benda tak hidup. Namun meski benda-benda tersebut tak hidup, keberadaan benda-benda tersebut tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, aliran air. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Kecepatan antar aliran sungai berbeda, yang disebabkan adanya karena pencairan salju, air tanah, dan air hujan. Yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya merupakan penyedia energi untuk proses fotosintesis bagi berbagai organisme autotrof yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai. Cahaya matahari yang diterima oleh sungai dipengaruhi oleh jumlah pepohonan yang menaungi sungai, lebat atau tidaknya pepohonan tersebut, dan juga tingkat kedalaman sungai itu tersendiri. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu yang terdapat di ekosistem sungai sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh radiasi di permukaan, konduksi dari atau ke udara, substrat di sekitarnya, iklim, dan juga tingkat kemiringan sungai. Selain itu, terdapat perbedaan suhu signifikan antara permukaan dan dasar sungai. Suhu pada saat pasang dan surut tidak terlalu berbeda jauh, masih di dalam batas normal. Selanjutnya yaitu kelembaban udara. Kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara ini berkaitan dengan kondisi suhu di sungai tersebut. Selanjutnya, batu. Batu merupakan habitat dari berbagai organisme di sungai, seperti lalat kadis, siput, larva lalat, telur, dan berbagai makhluk hidup yang menggantungkan kehidupan pada batu-batu tersebut. Substratnya menyediakan dasar rantai makanan akuatik, mulai dari alga sampai invertebrata makro. Selanjutnya yaitu pasir. Pasir dan kerikil di sungai memiliki peran sebagai penyerap kuman dan bakteri yang terbawa oleh arus sungai. Sehingga kejernihan air yang ada di sungai akan sangat bergantung seberapa banyak kerikil atau pasir yang ada di sungai. Selanjutnya, rantai makanan ekosistem sungai akan dijelaskan oleh Ibnu Maulana. Kepada Ibnu, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rantai makanan yang terjadi di ekosistem sungai. Seperti yang kita ketahui, semua ekosistem yang ada di muka bumi ini memiliki rantai makanan masing-masing. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau sebagai pengurai. Untuk di ekosistem sungai, terdapat beberapa rantai makanan antara lain. Yang pertama ada energi matahari,
tumbuhan air, ikan sungai, bangau, ular, dan dekomposer. Yang kedua, energi matahari, tumbuhan air, ikan, buaya, dan dekomposer. Ketiga, energi matahari, ganggang, udang, ikan air tawar, elang, dan dekomposer. 4. Energi matahari, alga, siput, kepiting, gurita, dan dekomposer. Untuk yang kelima, ada energi matahari, alga, katak, ular, elang, dan dekomposer. 6. Energi matahari, tumbuhan air, serangga air, kadal, ular, buaya, dan dekomposer. 7. Energi matahari, ikan, bangau, kuda nil, dan pengurainya. Kedelapan, energi matahari, lumut, kepiting, buaya, dan pengurai. Kesembilan, energi matahari, lumut, udang, ikan, buaya, dan pengurai. Dan yang terakhir adalah energi matahari, ganggang, siput, serangga besar, ikan minong sungai, ikan trout, anjing air atau otter, dan dekomposer. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.